Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengar ke dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Sabudayo masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cek Rasid di jam 9 ini. Kalau tadi di jamu Cek Mita, berhubung Cek Mita ada sesuatu hal, diganti sebentar oleh Cek Rasid. Seperti biasa di jam 9 di akhir Serjoy pagi kita ada acara obrolan komunitas. Wah, nah. Di studio Perumpat sudah hadir. Nggak tahu bapak bujang apa sudah keluarga tapi masih ganteng, pokoknya anak muda masih ganteng. Dari Dompet Duafa. Oke. Mungkin langsung aja perkenalan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Oke, sorry, Cek. Silakan, Cek, perkenalan diri dulu, Cek. Ya, selamat pagi pendengar radio RRI Perumpak. Mungkin di tengah pagi yang habis kehujanan gitu, Cek ya. Tapi tetap semangat, mungkin beberapa kita ada yang baru berangkat kerja gitu ya, atau berangkat mau kuliah dan lain-lain. Tapi semoga tetap semangat gitu, Cek, walaupun masih pagi udah diguyur hujan. cukup menantang adrenalin di pagi hari ya. Bener. Pagi-pagi Pagi-pagi sudah hujanan gitu ya. Aku kira Iya. tadi Cak Manola nih beliau tuh. Betul. Ya, salam kenal Cik Rashid, saya Ahmad Rais Ginanjar dari Dompet Duafa Sumatera Selatan. Jadi Dompet Duafa ini adalah lembaga amil zakat yang ada di Sumatera Selatan. Fokus kita adalah pengumpulan zakat, pengelolaan infak, sedekah dan wakaf gitu ya. Dari masyarakat yang ada di Sumatera Selatan kita kelola. Kita berdayakan masyarakat dari kaum duafa atau 8 asnaf, kalau dalam dunia zakat itu namanya 8 asnaf, untuk mereka lebih berdaya agar mereka mempunyai perbaikan dalam strata sosialnya yang mungkin sebelumnya duafa. Lalu kita berdayakan melalui kegiatan-kegiatan sosial, kewirausahaan, pemberdayaan, pelatihan-pelatihan dan lainnya, hingga mereka mempunyai taraf hidup sosial yang meningkat tentunya, Cek. Bukan cuman Cek itulah hidupnya, tapi ada perbaikan-perbaikan yang bisa dikelola dari dana-dana zakat yang dibantu atau didonasikan dari para masyarakat. Nah, kalau di Dompet Duafa sendiri itu kita bisa mengenalkan ada namanya 5 pilar program Dompet Duafa. Itu apa aja? Ada namanya pilar pendidikan. Nah, pilar pendidikan ini adalah program yang dibuat oleh Dompet Duafa untuk menangani atau fokus-fokus pada dunia pendidikan. Salah satunya adalah pemberian beasiswa, pemberdayaan anak-anak yatim dari keluarga duafa untuk program-program soft skillnya, mungkin dari segi kepemimpinan, leadership dan beasiswa kita bisa buat program-program pendidikan itu. Ada juga kayak mungkin dikenal di agenda di acara-acara mahasiswa itu sering disebut juga beasiswa aktivis Nusantara atau Bakti Nusa. Itu di beberapa kampus besar di Sumsel dan di Indonesia sudah cukup lama dan cukup dikenal selama masa mahasiswa gitu. Lalu program pendidikan, setelahnya ada program kesehatan, Cek. Nah, program kesehatan ini adalah program pemberdayaan untuk mengadvokasi, membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses kesehatan. Mungkin sekarang sudah ada BPJS, Cek. Tapi sebelum itu, Dompet Duafa ada namanya layanan kesehatan cuma-cuma. Kalau mungkin dari masyarakat Palembang dari arah Ulu, naik ke Ampera, itu di sebelah 7 Ulu, dari Ampera itu kelihatan tuh banner Dompet Duafa. Di Yang ruko. sebelah kiri, sebelah Iya, kanan? sebenarnya sebelah kalau dari Ulu sebelah kiri kayaknya. Sebelah kiri ya. Itu layanan kesehatan cuma-cuma. Klinik dari Dompet Duafa untuk masyarakat kaum duafa yang tidak punya BPJS itu bisa dilayani situ dengan gratis. Yang BPJS juga kita punya layani kayak gitu. Dan
kegiatan-kegiatan yang sifatnya kesehatan juga di beberapa daerah. Ada untuk penanganan stunting, gizi dan lain-lainnya. Dan itu berasal dari dana-dana zakat yang dikelola oleh Dompet Duafa. Lalu ada program namanya program dakwah. Nah, program ini sebenarnya program utamanya dari Dompet Duafa, karena Dompet Duafa lahir dari kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di Yogyakarta, dai pelosok di Gunung Kidul. Jadi program dakwah ini adalah program layanan untuk edukasi dakwah, syiar agama Islam, lalu edukasi ziswaf dan syiar-syiar keagamaan Islam yang bisa menguatkan ruh dari masyarakat. Jadi masyarakat itu kita bantu secara ekonominya, kesehatannya, lalu juga secara ruhiyahnya atau rohaninya, dikuatkan juga bagaimana bisa mendekat juga dengan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan. Udah 3, terus selanjutnya adalah program pendidikan, kesehatan, dakwah dan ekonomi. Ekonomi ini juga perlu kita jelaskan gitu ya, karena dalam pertama tadi saya sampaikan program ekonomi ini program untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi semangat Dompet Duafa itu bukan hanya menyalurkan kayak gini. Biasanya mungkin kita lihat lembaga-lembaga zakat atau lembaga-lembaga sosial dapat duit dikasih ke ini untuk kau kayak gitu ya. Tapi Dompet Duafa tuh enggak. Dompet Duafa itu lebih banyak kepada program pemberdayaannya. Jadi mereka itu bukan cuma menerima uang, tapi apa sih yang diberikan tuh sebagai alat untuk nyari uangnya kayak gitu. Kalau biasa mancing bukan cuma ikannya dikasih. Nah itu dia. Akbar ngomong itu Cek. Iya benar. Iya, kalau biasa mancing bukan cuma ikannya dikasih, tapi dikasih alat pancingnya, kasih umpannya, cara mancing, dicari ke kolamnya kayak gitu kan. Nah Cek itu Cek. Jadi dia bukan cuma dapat ikan, tapi tahu mana cara nyari ikan. Nah itu program ekonomi kita. Jadi program ekonomi juga banyak. Salah satunya saya di program PIC Ekonomi Peternakan. Pemberdayaan masyarakat untuk program peternakan di Sumsel. Jadi kita ada beberapa binaan peternak tradisional untuk mengelola kambing, Kambing-kambing ini mereka sudah kita survei sebelumnya gitu ya. Mereka udah punya pengalaman minimal pernah atau 1-2 kali berinteraksi dengan kambing lah, bukan takut kambing gitu ya. Jangan sampai kita kasih kambing mereka takut kambing. Kan bertolak belakang ya. Kayak gitu. Jadi mereka sudah punya pengalaman, bisa dan mampu dan mau kayak gitu. Terutama mau juga sih. Karena kalau mereka kita kasih tapi mereka ogah-ogahan juga nggak bisa kayak gitu kan. Dan sebaliknya juga mereka mau tapi ternyata belum mampu, masih bisa kita masih bisa kita bimbing dan lain-lain. Nah program peternakan ini salah satunya nanti kita jelasin di section kedua, itu berkaitan dengan kurban nanti. Nah, dan terakhir itu ada program sosial kebencanaan. Program sosial kebencanaan ini adalah program-program untuk menanggulangi atau mengedukasi masyarakat terkait bencana dan respon-respon ketika ada bencana yang ada di Sumatera Selatan. Terutama ada juga layanan-layanan mustahik yang memang kayak ada bantuan-bantuan yang sifatnya respon cepat, itu bisa di program sosial. Aku boleh panggil Cek Rais ya? Iya boleh Cek. Cek Rais, Caknya sudah ada nomor telepon. Cek Rais, Cak mana? Kita angkat apa Cak mana Cek Rais? Angkat boleh. Oke siap. Kalau dia nak nanya Cek Rais iya. Halo, Assalamualaikum. Oh dia ngetes Cek Rais. Ada pulsa rupanya dia. Ada pulsa iya. Sangkanya belum bangun kali Cek gitu. Jadi miss call-nya. Baik dulu Sobat Budayo, mungkin belum tahu nian bahwa obrolan komunitas kita hari ini mengangkat tema kurban di Dompet Duafa Sumatera Selatan dikirim ke pelosok negeri. Emang bisa? Wah, ini tema pun nanya ini. Nah, hadir di tengah-tengah Cek Rasid di Perumpak Palembang ini ada Ahmad Rais Ginanjar SPT. Atau Cek Rais tadi sudah kompromi, Cek boleh tak aku panggil Cek Rais? Boleh katanya. Oke, aku panggil Cek Rais deh ya. Bersama kita Cek Rais. Beliau ini VIC program ekonomi peternakan Dompet Duafa Sumsel. Oke. Tadi sudah dijelaskan beliau sekelumit kira-kira tugas dan fungsi dari Dompet Duafa si CE. Apa sih Dompet Duafa itu tadi sudah beliau jelaskan sedikit. Nanti boleh kita tanya lagi. Kita terima lagi CE. Boleh CE. Iya. Halo, Assalamualaikum. CE. Kita lagi CE. Baik, CRS mungkin dijelaskan sedikit CRS, jabatan CRS ini VIC program ekonomi peternakan Dompet Duafa Sumsel. Kira-kira apa tuh CRS? Iya, jadi
PIC program ekonomi peternakan ini adalah program yang menangani atau menjembatani program-program ekonomi peternakan untuk memfasilitasi masyarakat dari kalangan duafa, petani, peternak lokal yang ada di Sumsel agar mereka bisa meningkat gitu ya taraf hidupnya dari segi pengelolaan peternakan. Jadi dalam khususnya untuk membantu mempersiapkan program-program hewan kurban yang ada di Dompet Duafa Sumatera Selatan. Karena beberapa tahun terakhir penyaluran hewan kurban kita itu menyerap dari peternak-peternak tradisional yang ada di Sumatera Selatan. Dari masyarakat peternak tradisional, petani-petani kecil, kita serap ternak-ternaknya, kita beli, terus kita salurkan dengan masyarakat yang belum pernah melakukan pemotongan hewan kurban. Jadi sifatnya adalah pemberdayaan dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Kita memfasilitasi. Dananya dari apa? Dananya dari zakat-zakat, dana dari wakaf, infak dari sedekah para ini ya muzaki atau orang-orang yang berdonasi di Dompet Duafa. Jadi kita berharap mereka itu ada peningkatan hidup, bukan cuma dikasih terus habis, tapi ada perkembangan-perkembangan seperti perbanyakan kambingnya kayak gitu juga. Terus kepastian ketika nanti kurban itu akan diserap gitu ya, akan dibeli hewan kurbannya. Dan peningkatan juga terkait skill beternak kayak gitu. Karena saya juga sebagai sarjana peternakan gitu ya. Ikut mendampingi mereka, mengedukasi, terus juga ketika nanti mau panen saya dampingi juga untuk bagaimana bisa persiapan panen dengan targetan di Dompet Duafa. Oke. Gitu. Terus itu kalau boleh spill dikit yang memberikan santunan sumbangan ke Dompet Duafa itu perorangan atau itu perkantoran atau dinas seperti apa Nah, di Dompet Duafa itu macam-macam donaturnya. Donaturnya. Ada yang sifatnya retail itu adalah perorangan kayak gitu ya. Jadi memang individu-individu yang mungkin punya kewajiban untuk menukar zakatnya atau mungkin ada pengen berinfak rutin kayak gitu, itu bisa dari Dompet Duafa. Ada juga secara kolektif melalui perkantoran-perkantoran, majelis taklimnya itu bisa melakukan kolaborasi dengan Dompet Duafa. Ada juga kita kerjasama juga dengan CSR perusahaan-perusahaan Jadi beberapa BUMN yang ada di Sumsel biasanya ada sistem kayak kerjasama kayak gitu untuk program-program yang sifatnya kemasyarakatan yang satu value dengan Didi tentunya. Nah, donatur ini mereka salurkan ke Dompet Duafa, kita kelola, dan mungkin ada yang kayak CSR tadi kan ada kepentingan untuk perusahaannya. Nah itu akan kita coba kolaborasikan juga dengan kebutuhan dari perusahaan dan juga Dompet Duafa. Artinya sama-sama saling menguntungkan untuk kebermanfaatan masyarakat di ring satunya ke perusahaan-perusahaan tadi kayak gitu. Dalam hubungannya dengan tema kita dengan hewan kurban kalau yang Rais tadi ngomong tadi, kira-kira ada donatur ini memberikan ke Dompet Duafa itu berupa uang kah atau berupa hewan kurban biasanya Kalau di Dompet Duafa sendiri sasarannya adalah masyarakat urban sebenarnya, masyarakat kota. Jadi masyarakat kota ini adalah kalau kita baca dari BPS ya, ternyata di kota itu lebih banyak orang yang berkurban dan numpuk di kota biasanya kurbannya. Bener. Iya. Ya nanti di section kedua saya jelasin lagi Jadi masyarakat sasarannya adalah masyarakat urban yang kerja dari jam 8 pulang jam 5 dan kayak gitu setiap hari ya. Mereka nggak punya waktu untuk nyari kurban, bahkan kalau nyari pun bingung ya mau yang kurban yang bagus seperti apa kayak gitu. Ketika sudah berkurban pun bingung mau ngurbaninnya di mana. Karena di masjidnya mungkin udah banyak kayak gitu dan lain-lain. Puluhan, belasan. Makanya biasanya yang berkurban di Dompet Duafa itu melalui uang Mereka nitip uang ke Dompet Duafa. Kami beli kurban di Dompet Duafa, AG disalurkan sama Dompet Duafa. Kami minta laporannya Nah itu biasanya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang pegawai kantoran tadi, orang-orang yang kerja di kota yang tidak punya waktu luang untuk nyari hewan kurban yang bagus, yang sesuai syariat dengan membeli di Dompet Duafa gitu. Dan Dompet Duafa nyarinya di mana? Nyarinya di peternak-peternak kecil ya tadi, yang binaannya yang memang masyarakat dari keluarga-keluarga Duafa yang membutuhkan peternak-peternak tadi kayak gitu. Dari situ ada hubungan timbal balik antara donatur sama peternak-peternak tadi. Jadi donatur dimudahkan untuk nyari hewan kurban, peternak tadi dimudahkan juga untuk diserap kurbannya atau hewan ternaknya
Mereka terbantu untuk kepastian panen kayak gitu. Jadi sejauh ini sih targetkan kita adalah masyarakat urban yang ada di kota-kota besar di Palembang kayak gitu kan, untuk menyalurkan kurbannya ke pelosok, karena agar tidak menumpuk di kota, agar masyarakat yang di daerah 3T juga bisa mencicipi berkahnya daging kurban. Yang pastinya Dompet Duafa tahu sudah CE peta-peta Betul. tempat-tempat yang kira-kira yang berhak menerima itu CE. Menerima CE. Kalau seandainya nih CE, kalau seandainya misalnya perusahaan ini untuk menyalurkan CSR-nya ke Dompet Duafa, mereka minta dikurbankan hewan seperti itu CE. Tapi mereka mesan misalnya CE, kalau Dompet Duafanya bisa nggak memberikan hewan kurbannya nanti di tempat itu CE itu misalnya CE. Benar. Ada nggak seperti itu CE? Ada. Kalau dengan program CSR ke perusahaan itu ada, karena mereka udah ada kebutuhan untuk menyalurkan hewan kurbannya di ring satu perusahaannya gitu ya. Nah, ya Kalau kayak beberapa perusahaan migas itu mungkin di ring satu dekat jalur migasnya gitu kan, ada CE. Jadi sistemnya adalah nanti kita survei beberapa desa yang direkomendasikan sama perusahaan tadi, siapa yang menerima lokasi, terus juga berapa kakaknya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan jumlah ternak yang disalurkan. Biasanya seperti itu. Atau juga memang mereka udah punya biasanya data perusahaan itu kan. Ini CRAIS kita ada penyaluran CSR untuk program dari perusahaan migas misalkan. Ada jumlah desanya segini-gini, kita butuh kambing seperti ini nanti kita yang mengakomodir ya. Kita mencari di masyarakat sapi ataupun kambing yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nanti kita kirimkan dan salurkan bersama dengan mitra-mitra perusahaan tadi kayak gitu, Cek. Jadi memang kita mengakomodir dari segi perusahaannya, sisi perusahaan dan juga masyarakat yang memang membutuhkannya kayak gitu. Jadi kita akomodir ini rekomendasi kita nih Pak untuk desa di sini di RT ini yang lebih membutuhkan karena berdasarkan survei kita di sini lebih sedikit kurbannya dari tahun lalu kayak gitu, sepertinya seperti itu. Oke. Ini kan kalau lihat di apa Cek di tema kita Dompet Duafa ini menawarkan kurban sampai ke pelosok negeri. Cak pakamnya Cek. Bisa dijelaskan itu Cak mana Cek ceritanya Cek? Iya Cek. Jadi kalau kita bahas terkait kenapa sih kita mau nyalurin kurban sampai ke pelosok negeri gitu Cek. Tapi pasti masih kalau Duafa Sumsel berarti di Sumsel ini ya Sumsel berarti Cek. Tetap Sumsel. Ruang lingkupnya Sumsel berarti Cek. Tetap Sumsel karena kita fokusnya pada di Sumsel. Jadi kalau dari data BPS tahun 2024 dari Susenas itu rata-rata pengeluaran atau konsumsi daging di kota dan di desa itu ada ketimpangan yang cukup jauh Cek. Kalau di kota itu rata-rata per individunya untuk 1 bulan itu mengkonsumsi daging sekitar 40 ribuan lah pengeluaran untuk daging sendiri. Tapi kalau di desa itu sekitar 27 ribu itu daging ayam, sapi, kambing dan lainnya campur ya kalau data ini. Nah artinya tingkat di kota itu konsumsinya tinggi, kebutuhannya tinggi dan daya belinya juga tinggi mungkin ya, beda dengan desa. Nah ada satu lagi case kenapa kita memilih di pelosok gitu untuk menyalurkan. Pertama dari segi ekonomi. Jadi ada yang melatar belakang ekonomi kenapa di kota itu lebih tinggi ya karena emang daya beli di kota tinggi gitu ya. Karena mungkin penghasilan di kota lebih tinggi dan lain-lain. Kedua adalah lokasi yang terisolir. Daerah-daerah 3T itu kenapa jarang atau sedikit konsumsi daging ya karena memang mereka terisolir terkait akses pemenuhan daging. Adapun mungkin daging yang masuk mau beli udah mahal gitu ya karena jauh gitu ya pengantarannya. Belum lagi resiko-resiko busuk dari jalan dan lain-lain. Itulah kenapa di daerah 3T itu beberapa daerah membutuhkan untuk biaya apa ya? Dapat mencicipi hewan kurban walaupun setahun sekali kayak gitu kan. Minimal waktu di kurban itu mereka tercicip di hewan kurban karena sebelum-sebelumnya ya konsumsi daging mereka itu sedikit karena memang tadi terisolir atau memang pendapatan dari masyarakatnya yang mengkonsumsi daging itu sangat jarang karena kebutuhan atau kondisi ekonomi yang tadi Nah di Sumsel sendiri kita sudah beberapa tahun ini menyalurkan hewan kurban di beberapa kabupaten kota. Paling jauh kemarin ada di Musirawas Utara, Muratara. Itu di tahun kemarin. Tahun 2025 itu ke tahun kemarin 2025 di Musirawas Utara.
Ogan Ilir juga ada, Empat Lawang udah pernah juga, dan memang aksesnya ke sana juga berhari-hari. Lumayan Cek. Lumayan, Cek. Kalau dari sini Cek, oh agak. Asli. Nah, kambingnya pun kambing yang karena kita belinya di masyarakat sini, Cek ya. Kambingnya tuh dari sini, Cek. Oh. Jadi kita sistemnya kayak long trip kayak gitu kan, dari Prabu Oh. Muli turun ada satu, misalkan di Ogan Ilir satu, nah ada 10 diturunin untuk desa ini, nanti terus ke Lahat, ke Empat Lawang, Lubuk Linggo, Musirawas dan lain-lain kayak gitu, Cek. Oh iya, di daerah kabupaten kota sudah ada belum Cek perwakilan dari dompet duafa Cek? Kalau dompet duafa itu sendiri, kalau dari SK Kemenak di provinsi cuma satu, Cek. Satu Nah, di Palembang ya. Di Palembang, cukup di Palembang. Secara ini ya, secara aturan pengelolaan las. Tapi kita karena kebutuhannya adalah menyalurkan seluruh Sumsel, kita berdayakan dengan jaringan-jaringan dompet duafa. Oh gitu. Kita ada kerjasama dengan dai Cordova, itu korps dai dompet duafa yang kita jaring. Oh, Terus juga gitu. guru-guru, guru-guru ada SGI atau Guru ikatan-ikatan TPA. guru, guru-guru ngaji juga, TPA, Majelis Taklim yang ada di seluruh kabupaten kota. Itu yang kita berdayakan, Cek. Jadi mereka dapat informasi, Cek Rais, kami bisa gak ngajuin untuk di daerah kami kurban, soalnya di Tanggo itu belum pernah sama sekali. Oh bisa, nanti kita survei, kita asesmen apa kebutuhannya dan lain-lain. Kayak gitu, Cek. Jadi memang distribusinya itu cukup menantang karena jauh-jauh, terus pelosok, dan memang kita butuh SDM yang mengerti terkait penanganan hewan kurban kayak gitu, Cek. Maka sebelum dari distribusi itu biasanya kita ada edukasi ziswaf atau penyembelihan hewan kurbannya juga, terkait gimana bisa memotong hewan kurban itu sesuai dengan syariat, aman, utuh, halal. Kalau misalkan bahasa dari Kementan itu aman, utuh, halal, atau daging itu tidak rusak, aman dikonsumsi, layak kayak gitu, agar layak dan lain-lain. Jadi bukan cuma asal potong baik kayak gitu kan, karena ini sifatnya kurban dan perlu dipertanggungjawabkan juga kepada donatur. Iya. Jadi Dodol Sabdoyo, kira-kira itulah alasan-alasan mengapa dompet duafa memilih fokus ke situ ke penyaluran ke daerah terpencil, ke daerah pelosok negeri. Di antaranya yang seperti Cek Rais sebutkan tadi. Kemudian Cek Rais Kembali kayak nama kita ya. Nama kita terbalik ya. Aku penasaran Cek, jadi yang membedakan program dompet duafa ini dengan kurban yang konvensional itu yang pada umumnya apa tuh sih Cek? Ya, secara garis besar sebenarnya sama-sama berkurban untuk para sohibul kurban kalau istilahnya orang yang berkurban itu. Tapi yang membedakannya adalah nilai kebermanfaatannya, Cek. Kalau dari dompet duafa adalah memudahkan para sohibul kurban ini yang tidak punya banyak waktu untuk membeli hewan kurban, yang bingung menyalurkan kurbannya di mana karena sudah banyak mungkin di daerahnya, dan memudahkan peternak untuk membeli atau memastikan hasil panennya, dan memudahkan masyarakat yang belum mencicipi hewan kurban. Jadi sebenarnya adalah value sosialnya, Cek. Karena kita lembaga sosial, yang kita angkat adalah value sosial. Jadi yang membedakan kita dengan masyarakat dengan kurban lainnya terkait nilai tadi, kita memudahkan untuk para pendonor, terus juga memudahkan memastikan hewan kurban dari peternak itu kita layak jual atau layak beli, terus juga memudahkan para masyarakat dari 3T yang belum pernah mencicipi kurban, dan ada kepastian dari kita untuk jaminan syariat hewan kurban itu kepada masyarakat kayak gitu. Karena biasanya hewan-hewan kurban yang mau kita salurkan itu diperiksa oleh dokter hewan, Cek. Yang tidak banyak juga mungkin dari peternak-peternak yang mungkin dibeli-beli di pinggir jalan kayak gitu ya, terkait kesehatan hewannya, syariat secara syariatnya kayak gitu ya. Karena kalau Cek pernah baca di koran kayak gitu ya, hasil dari sidak dinas peternakan kayak gitu ya, banyak penjual-penjualan pinggir jalan itu ternyata ada yang tidak masuk dalam syariat hewan kurban, kayak misal masih giginya belum belum umur, atau mungkin ada yang pincang, ada yang cacat dan lain-lain. Mungkin beberapa pekurban belum ngeh kayak gitu terkait itu. Tapi memang itu perlu diedukasi dan memang perlu diawasi juga sama dinas peternakan. Kemarin kita ada komunikasi dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia gitu ya, untuk untuk kegiatan terkait program peternakan sih sebenarnya ya. Tapi ini belum kita komunikasi lagi untuk persiapan hewan kurban. Jadi memang value-nya tadi Cek, ada kebermanfaatan untuk masyarakat, kebermanfaatan untuk
peternak tadi dan memudahkan para pendonor kayak gitu. Terutama kemudahan tadi Cek ya untuk bagi pekurban Cek ya. Iya betul Cek. Tapi Cek untuk syariatnya Cek, namu si kurban ini kira-kira aman Cek ini aku kalau kita Cek kan di doa segala macam Cek. Iya betul. Nah, kira-kira itu Cek mana Cek? Aman Cek? Nah betul. Kalau kita itu dalam proses pemotongan. Itu kan sebelum pemotongan kan pendonor itu mengirimkan nama-namanya gitu ya. Nanti kita tuliskan di papan pekurban Cek. Jadi saat pemotongan kita sudah tulis papan pekurban, dipotong kita bacakan sesuai dengan syariat lah tentunya itu Cek. Dengan tata cara sesuai syariat, kita dokumentasi Cek. Nah, fotonya jadi ada pas foto papan kurban ininya donornya atau sobil kurbannya, foto hewan kurbannya sebelum dipotong kita foto Cek. Jadi postur hewan kurbannya sebelum dipotong kita tahu, pas dipotong juga sudah tahu. Nah, jadi sama. Jadi memang memastikan hewan kurban itu memang disembelih sama dompet duafa itu ada dokumentasinya. Dan itu nanti kita berikan langsung dikirimkan ke sohibul kurban ketika sudah selesai pemotongan. Jadi misalkan pemotong dari jam 8 sampai jam 10. Habis itu udah mulai kita kirim laporan pemotongan itu di mana lokasinya, berapa pemanfaatnya atau berapa masyarakat yang dapat hewan kurbannya dan kondisi masyarakat seperti apa kan biasanya kayak gitu ya. Jadi jangan khawatir para pendonor nanti kita infoin kapan sudah dipotongnya kayak gitu. Siapa yang terima manfaat dan lain gitu ya. Karena ada kayak sohibul kurban itu mungkin sebelum pemotongan ada sesuatu kayak belum berperambu dan lain. Mungkin mereka ada kebutuhan itu makanya perlu diinfokan. Oke. Nah, jadi baik dulu Sobat Budayo. mungkin Cek Rasib yang pas saja mungkin dulu Sobat Budayo di Forum 4 penasaran seperti itu. Jadi di dua apa memang terperinci. Mereka kadang-kadang sudah manajemennya sudah terperinci, sudah lengkap gitu. Soal-soal yang kira-kira yang kita ragu-ragu insyaallah aman kalau pokoknya dari awal sampai akhir mereka ini sudah memang teratas sudah termanage dengan rapih sebenarnya. Karena beberapa ini sudah lama berdiri Cek. Sudah, kita dari tahun 93 di di Indonesia terus Kalsum dari tahun 2013. Jadi dulu Sobat Budayo, Cek mana kita coba ya sih nganggur ya. Assalamualaikum. Iya, siapa Cek? Siap, Cek Putra Kanan ya. Ya Cek. Alhamdulillah baik Cek. Di Pro 24 sekarang sudah ada Cek Rais. Beliau ini VIC-nya di apa Cek? Tema itu hewan kurban sekarang ini. Untuk nanya sekarang Cek, silakan. Cek. Silakan. Yang wajib dikorbankan macam hewan atau kambing itu seharusnya sudah atau gigi itu sudah boleh rekor. Ya. Oke, siap Putra. Macam gigi kan rekor. Ada lagi berubah ini. Lompong ini. Udah kelas tadi. Oke, siap Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cek Rais. Iya. Boleh. Siap. Halo, Assalamualaikum. Halo. Cek ibu Cek. Iya. Mungkin langsung dicek kira yang hewan yang sudah Cek masuk untuk umur surat untuk kurban. siap. Jadi Cek Putra hewan kurban yang sudah cukup umur khususnya misalkan adalah kambing. Kalau kambing itu umur 1 tahun Cek. Jadi kalau dari indikasi fisiknya itu ada gigi yang paling besar biasanya sudah ada gigi. Jadi kalau sudah gigi biasanya sudah 1 tahun ke atas gitu ya atau udah masuk umur. Kalau misalkan ada 4 giginya itu 2 tahun. 4 gigi besar Cek ya. Nah itu tanda poel. Itu kalau kambing 1 tahun, kalau domba bisa 1 tahun tapi bisa juga 6 bulan karena memang domba itu lebih cepat tumbuhnya. Secara daging itu lebih banyak usia 6 bulan itu bisa juga gitu. Secara dari MI maupun dari lembaga zakat dari internal beberapa syariat sendiri udah menemukan itu. Kalau sapi itu umur Kalau dalam segi itu ada berapa sisi Cek? Kalau dalam segi umur sudah masuk oke. iya. Dalam segi fisik juga seperti itu Cek. Ya, benar, Salah satu sudah memasuki kategori itu boleh Cek. boleh Cek. Oke. Kalau domba itu 6 bulan karena domba itu biasanya fungsinya lebih besar kalau 6 bulan cukup untuk dikurbankan dagingnya dan banyak yang lain. Kalau kambing 1 tahun itu udah cukup untuk dagingnya karena tujuan kurbannya adalah dagingnya. Bukan nyari tampilan kurban ya, tampilan dagingnya gitu. Nah, dari segi syariat kambing 1 tahun, kalau domba minimal 6 bulan walaupun 1 tahun kurkunya nggak boleh Cek. Iya, walaupun 1 tahun tapi kurkunya bisa Cek. Karena yang mau diambil apanya kayak gitu. Tidak tulang kayak gitu. Masa tidak tulang gitu kan. Iya. Udah ini kurban tidak tulang kayak gitu kan. Nah itu. Jadi walaupun umur tapi juga ada beberapa kriteria tambahan seperti kriteria daging sesuai syariat. Juga kalau sapi tadi udah 2 tahun ke atas karena udah masuk dalam produktivitas daging yang bagus. Cek banyak masalah. Artinya Assalamualaikum. ya. Oh, Cek, tunggu Cek. Sebentar lewat di sebentar. Oh, iya. Tapi kita hangat Cek. Oke, Yo, oke. teman kita istirahat dulu. Dulu, ya. Oke, siap. Dulur, itu sebenarnya enggak kasus Cek. Tunggu tidak ini punya wong semangat ya. Tapi melo. Dulu jangan lupa di Pemakaman Suara Budayo Sumatera Selatan.
Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpak RRI Palembang.
20 kilo sampai 22 sampai ada yang 30 kilo. Jadi ada kelas-kelasnya, Cek. Sesuai dengan kebutuhan daripada pendonor. Jadi dari kalau angka uangnya itu bisa di angka 2 juta nih paling kecil sampai di angka 2,6 untuk yang 2,955 untuk yang bobot 30 kilo kambing. Kalau sapi juga ada di angka 20 jutaan, besar 20 sampai 10. Semua ini kita ambil dari para peternak lokal ya, untuk pembelian hewan kurbannya. Jadi nanti teman-teman pendengar RRI bisa menghubungi Dompet Duafa di 011 11 atau di IG-nya Dompet Duafa Sumsel gitu. Jadi Cek. 24 kalau nak kepoin IG-nya Dompet Duafa di di Sumsel. Nah, sekedar itu kayak tambah kayak. Jadi tahun ini kita ada 3 titik lokasi yang menjadi target utama program kita untuk pemotongan. Oh, iya. Gimana aja? Dari data BPS tahun 2024 ini yang terakhir khususnya ada 3 lokasi yang paling tinggi sama paling kecil itu konsumsi daging kurbannya. Kalau di Palembang sudah pasti itu paling tinggi untuk ayam maupun ayam ras, ayam kampung maupun sapi. Untuk kabupaten yang paling kecil ada di Kabupaten Timur Tengah, Cek. Itu untuk ayam ras dikonsumsi daging kecil di angka 0,8 per bulan, rata-rata ini 9.000 lah. Rata-rata masyarakat sebulan mungkin cuma konsumsi ayam daging ras itu 0,3 kilo. Di selanjutnya di Empat Lawang itu untuk konsumsi daging ayam tadi itu angkanya 0,03% atau 610 rupiah gitu. Nah, daging sapinya terendah itu di Sumsel, konsumsinya itu ada di Lombok Selatan. Ini dari data BPS. Jadi di Kabupaten Selatan itu terendah sebanyak 0,004 kg dengan nilai 840 rupiah per bulannya rata-rata konsumsi masyarakatnya. Jadi ini menjadi titik sasaran dari Dompet Duafa untuk penyaluran hewan kurban ini. Ada juga nanti ada rekomendasi dari para donatur, dari Dompet Duafa yang memang mempunyai akses dan ada request untuk menyalurkan kurbannya di titik sesuai dengan value Dompet Duafa, Cek. Oke, yang terakhir Cek nih Cek, sedih gitu. Kalau menit terakhir baru Cek baru Cek. Terletas Cek nih. Nah, ini Cek makin beberapa Cek pesan dan harapan Dompet Duafa untuk masyarakat selatan khususnya Cek dalam menyambut Idul Adha ini Cek. Jadi kita berharap di momen Idul Adha ini ada kesempatan untuk semua masyarakat muslim mendapatkan hewan kurban atau mencicipi hewan kurban. Jadi jangan kita terfokus pada hewan kurban atau hewan kurban di kota atau mungkin di yang sekitar sudah banyak mendapatkan pemeran hewan kurban, karena kita berharap semua masyarakat bisa mencicipi keberkahan hewan kurban di Idul Adha ini. Karena jangan sampai kalau masih pernah lihat di Facebook pasca Idul Adha itu biasanya ada yang posting jual daging kurban di iya, dia dapat dari 20 kilo, dari 20 kilo dari dapat lagi gitu kan. Artinya ada kesalahan mungkin dalam administrasi pendataan dan lain-lain gitu ya. Dan mungkin sistem kita juga mesti kita perbaiki untuk bisa sama-sama memberdayakan menyebarkan hewan kurban ini hingga masyarakat semuanya belum pernah mencicipi kurban merasakan keberkahan dan nikmatnya daging hewan kurban. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Cek Rais dari Dompet Duafa telah mengisi acara kita di komunitas. Jangan bosan juga Cek kalau seandainya diundang lagi ke Kota Palembang menjelaskan karena masih sama Cek itu Idul Adha 27 Mei. Oke. Baik dulu Sobat Rayo, Pulau Cerasit, ada Cek Rais dari Dompet Duafa. Kami mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau ada masalah juga tentang Dompet Duafa silakan datang ke Dompet Duafa di Jalan Al-Faid belakang. Kantor Mandiri. Jalan Bintang. Nah, baik dulu Cek Rais dan Cek Rais mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi